3 laga tersisa. Dan satu kata yang kini menggantung di langit kompetisi. Siapa yang akan bertahan di puncak? Liga 1 Indonesia memasuki fase paling menentukan. Di puncak berdiri sang kebanggaan Jawa Barat, Persib Bandung. Namun, posisi itu belum aman. Bayang-bayang ancaman datang dari 2 arah, siap menikam kapan saja. Dan dari 3 laga sisa, 1 pertandingan berdiri di atas segalanya. Bukan sekadar 3 poin, ini tentang sejarah panjang rivalitas. Ini tentang harga diri 2 kota besar. Dan ini tentang peluang juara. Persib datang dengan beban besar. 2 laga tandang beruntun melawan Persija. Dan PSM Makassar bisa menjadi penentu segalanya. Jika terpeleset, Borneo dan Persija siap mengambil alih tahta. Namun jika Maung Bandung mampu bertahan, maka jalan menuju trofi akan terbuka lebar di laga terakhir melawan Persijap Jepara di kandang sendiri. Prediksi pertandingan Persija vs Persib. Pertandingan diprediksi berlangsung keras, cepat, dan penuh tekanan. Persija kemungkinan akan tampil agresif sejak menit awal, memanfaatkan dukungan penuh, sementara Persib akan bermain lebih sabar, menunggu celah untuk melakukan serangan balik mematikan. Laga ini bisa ditentukan oleh 1 momen, 1 kesalahan, atau 1 keajaiban. Laga panas antara Persija Jakarta vs Persib Bandung akan tersaji di pekan 32 Super League 202 Mei tahun 20 mendatang. Dilansir Tribunwo.com, pertandingan bertajuk El Clasico Indonesia itu akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno GBK Minggu 10 Mei tahun 26 jam 15:30 WIB. Pertandingan Persija Jakarta dan Persib Bandung kerap kali ditanggung para pecinta sepak bola tanah air, tak terkecuali bagi bobotoh, supporter Persib Bandung dan D Jakmania, pendukung Persija Jakarta. Pertandingan tersebut tak hanya sekedar 3 poin, tapi syarat akan gengsi. Tidak heran jika bobotoh dan D Jakmania membakar semangat tim kebanggaan mereka masing-masing agar bisa meraih hasil positif ketika nanti bertanding. Apalagi kedua tim saat ini bertekad menyapu bersih semua laga sisa untuk menjuarai Super League. Panasnya laga Persija Jakarta dan Persib Bandung sudah terasa. Baru-baru ini pemain Persib Bandung, Beckham Putra, kirim pesaywar untuk Persija Jakarta. Beckham Putra mengaku bahwa siap melakukan selebrasi di GBK jika berhasil menjebol gawang Persija Jakarta. Pemain yang kerap disapa Etam tersebut mengaku senang bermain di GBK, mengingat ia pernah mendapat dukungan dari ribuan supporter di GBK sewaktu membela timnas Indonesia. Karena saya suka dengan GBK, karena saya punya pengalaman yang bagus di sana. Saya bisa cetak 2 gol bersama timnas. Tentunya ini menjadi pengalaman penting buat saya untuk bisa bawa Persib menang di GBK, ujar Beckham Putra. Dilansir Tribunwo.com dari Kompas.com. Selasa 5 Mei tahun 2026, Beckham Putra belum pernah mencetak gol untuk Persib Bandung ketika menghadapi Persija Jakarta. Ia tertantang untuk mencetak gol saat menghadapi Persija Jakarta dan tak segan melakukan selebrasi. Saya harap bisa full stadion dan saya bisa selebrasi di sana, GBK, tutur adik dari Gianzola tersebut. Selebrasi ala Cole Palmer berujung sanksi. Beckham Putra tampaknya harus berhati-hati saat hendak melakukan selebrasi. Hal itu karena ia punya pengalaman buruk saat melakukan selebrasi setelah berhasil membantu Persib Bandung mengoyak jala gawang Persija Jakarta. Momen itu terjadi ketika Persib Bandung menghadapi Persija Jakarta di Stadion Patriot Candrabaga dalam lanjutan pekan ke-23 Liga 1 2 April tahun 2025, 16 Februari tahun 2025 silam. Ketika itu Persib Bandung berstatus sebagai tim tamu, sementara Persija Jakarta tuan rumahnya. Beckham Putra melakukan selebrasi ice cold ala Cole Palmer, bintang Chelsea.
Setelah menciptakan satu assist untuk gol kedua, Persib Bandung yang dilesatkan David Da Silva, pertandingan itu berakhir dengan skor 2-2. Imbas selebrasi ice cold tersebut, Beckham Putra mendapat sanksi dari Komite Disiplin Komdis PSSI berupa larangan bertanding sebanyak 3 kali dan denda 75 juta rupiah. Senada dengan anak asuhnya, pelatih Persib Bojan Hodak berharap duel Persija versus Persib bisa digelar di GBK dengan atmosfer luar biasa dan dipenuhi oleh Jakmania. Hodak ingin stadion penuh bermain di hadapan ribuan penonton bakal menjadi tantangan yang luar biasa bagi penggawa Persib. Hodak senang apabila ada gairah besar dalam laga melawan Persija. Saya rasa semua pemain selalu senang jika bermain di stadion yang top. Ini GBK adalah stadion yang top dan saya harap ini akan penuh, kata Hodak. Tidak peduli dengan lawan, yang terpenting di sepak bola adalah bermain di hadapan fan, tuturnya. Persib sedang dalam tren positif, tak terkalahkan dalam 19 pertandingan Maung Bandung yang memuncaki klasemen. Kini bersaing ketat di jalur juara dengan Borneo FC Samarinda. Persija pun masih punya peluang juara. Namun, jika kalah oleh Persib pada partai nanti, maka mereka sudah dipastikan selesai dalam perburuan trofi musim ini. Sejumlah pilar Persib akrab dengan GBK. Hodak berharap timnya dapat meraih hasil positif di Jakarta nanti. Ia punya beberapa pemain yang sudah akrab dengan atmosfer GBK. Nama-nama semodel Maruku, Krok, Tom Heria, Nora Indaz, dan Beckham Putra pernah merasakan mentas di GBK bareng Timnas Indonesia. Namun semuanya berubah dan sedikit kaget ketika PT Liga dan Panpel mengumumkan secara resmi Rabu 6 April tahun 2026 bahwasanya laga big match ini akan diselenggarakan di jadwal hari yang sama, namun tempat yang berbeda, Pulau Kalimantan, tepatnya Stadion Segiri Samarinda, kandang Borneo FC. Dengan alasan keamanan, pihak kepolisian tak merekomendasikan laga terselenggara di Jakarta. Tentu, ini berdampak kepada kesiapan kedua tim. Kita tak tahu persis siapa yang diuntungkan, dan sebaliknya, jika dilihat dari keputusan yang agak mendadak dan jarak tempuh stadion yang cukup jauh, semuanya dapat resiko kerugian, mungkin persiapan, masa istirahat kelelahan, dan pasti finansial yang harus dibayarkan. Ada dugaan Persija berharap dukungan dari pendukung Borneo yang sama-sama mengintai posisi puncak klasemen untuk menjatuhkan mental para pemain Persib. Namun belum tentu juga hal itu bisa, jikapun ada, nampaknya takkan berpengaruh signifikan terhadap kesiapan mental para pemain Persib yang justru merasa diuntungkan dengan venue yang dianggap netral. Di tempat terpisah pelatih, Persija mengatakan jika laga ini adalah derby terbesar di Indonesia. Kedua tim sama-sama kuat, dan kami siap menghadapi siapapun, kata Mauricio Souza setelah laga melawan Persija, Senin 4 Mei tahun 2026. Pelatih asal Brasil tersebut memastikan timnya akan memanfaatkan waktu yang ada untuk memulihkan kondisi pemain, sekaligus mematangkan strategi jelang pertandingan. Mauricio Souza berambisi membalas kekalahan 0-1 yang dialami Macan Kemayoran saat bertandang ke markas Persib Bandung pada pertemuan pertama. Kami memiliki beberapa hari untuk memulihkan kondisi pemain dan menyiapkan strategi yang tepat untuk menghadapi Bandung. Saya yakin itu akan menjadi pertandingan yang luar biasa, katanya. Pemain Persija, Shane Patinama, menilai laga kontra Persib bukan sekadar pertandingan biasa, melainkan duel penuh gengsi dan emosi tinggi. Pertandingan ini adalah laga besar. Banyak emosi dalam laga tersebut, kata Shane. Shane menilai Persija sebenarnya tampil baik pada pertemuan sebelumnya. Meski belum berhasil meraih kemenangan, saya melihat Persija bermain bagus, tetapi belum berhasil meraih kemenangan. Kami tahu betapa pentingnya laga ini bagi para penggemar dan bagi kami, ujarnya. Shane optimistis timnya mampu meraih hasil maksimal saat menghadapi Persib Bandung. Nanti, kami memiliki tim bagus. Saya sangat percaya diri bisa meraih 3 poin, ucapnya. Laga ini menjadi sangat penting bagi kedua tim. Persib Bandung membidik kemenangan demi menjaga peluang juara. Sementara Persija yang kini berada di peringkat ketiga juga wajib meraih 3 poin untuk terus menjaga asa dalam perburuan gelar, sekaligus mempertahankan gengsi di kandang sendiri. Ya, tak bisa dipungkiri jika pertemuan kedua klub besar yang sama punya sejarah
panjang, sama-sama stabil di liga tertinggi, sama-sama berangkat dari perserikatan, sama-sama pembangun pondasi PSSI, dan sama-sama berada di wilayah Kerajaan Sunda sebelum kemerdekaan, dan sama-sama punya ikon dan simbol makan itu, selalu menyajikan tingkat rivalitas sangat tinggi. Hari ini mungkin publik tahu, keduanya berada di dua kawasan berbeda, serta atmosfer alam dan kota berbeda pula. Dan dengan perkembangan, pendukung yang masing-masing punya militansi tinggilah yang membuat keduanya seperti dua kutub yang berlawanan. Faktanya, sepanjang perjalanan Liga Indonesia, kedua klub besar ini hampir tak terdegradasi, bersaing keras untuk pencapaian terbaiknya, selalu bermatrikan pemain-pemain terbaik, lokal atau asing, dan terbiasa menjadi pemasok skuad timnas Indonesia semua kelompok, mantan timnas atau kandidat yang nunggu panggilan. Kedua klub penyumbang terbanyak pemain timnas untuk liga lokal. Dari Persija terdapat nama Rizky Ridho, Jordi Amat, Doni Tri Pamungkas, Shine Pacinama, Fajar Faturrahman, dan Witan Sulaiman. Beberapa nama seperti Morozi Julstra dan Excel Huntukau juga dikabarkan masuk radar skuad, serta Raihan Hanan di kelompok usia. Sementara dari Persib ada nama-nama Mark Locke, Tong Hei, Eliano Heinders, Beckham Putra Nugraha, dan Sadil Ramdhani yang kabarnya kembali terpanggil, serta Robi Darwis dan Kakang Rudianto di kelompok usia. Namun, fakta bahwa Persib beberapa tahun belakangan berada di atas Persija untuk raihan prestasi dan gelar, dan fakta inilah yang selalu menjanjikan laga sengit dan menarik setiap pertemuan. Kedua rival abadi itu, 3 laga tersisa dari kedua tim, tapi 1 laga inilah puncaknya. Namun, rasanya seperti 3 bab terakhir dari sebuah kisah epik. Jantung Bobotoh pun berdegup kencang, seraya bertanya-tanya, akankah Persib bertahan di puncak dan mengunci gelar, ataukah justru tergelincir di saat paling menentukan? Dan ketika peluit panjang dibunyikan di GBK nanti, satu hal pasti, sepak bola Indonesia akan kembali bergetar.